Perang dagang Amerika Serikat dan China makin memanas. Pernyataan Gedung Putih bahwa beberapa barang China akan dikenakan tarif impor 245% menimbulkan kebingungan tidak hanya di Beijing tetapi juga di seluruh dunia. Potensi tarif tertinggi itu direferensikan dalam lembar fakta yang diterbitkan oleh Gedung Putih pada Selasa 15 April 2025. Lembar fakta tersebut menyertai perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump yang meluncurkan investigasi terhadap resiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh ketergantungan Amerika Serikat pada mineral penting yang diproses dan produk turunannya. Amerika Serikat dan China adalah dua negara besar yang memiliki pengaruh ekonomi besar bagi negara-negara lain di dunia. Perang dagang antara kedua negara ini mengguncang pasar global yang mencemaskan dampak ekonomi dari konflik ini. Dilansir Newsweek, memotong impor China mempersulit rantai pasokan Amerika, meningkatkan biaya dan memaksa bisnis untuk mencari sumber dari tempat lain. Konsumen juga menghadapi harga yang lebih tinggi. Strategi Trump adalah menggunakan tarif untuk menarik lebih banyak investasi manufaktur ke Amerika Serikat. Bagi banyak eksportir China, Amerika Serikat adalah pasar yang sangat besar dan kehilangannya merupakan pukulan telak. Mereka harus mencari pasar lain untuk menggantikan potensi kerugian tersebut, seperti Uni Eropa di tengah-tengah ekonomi China yang bergantung pada ekspor sudah melambat. Namun, pemerintahan Trump meningkatkan tekanan pada China dan ingin mitra dagangnya membuat pilihan antara Beijing dan Washington. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada Rabu mengatakan bahwa volume perdagangan global diperkirakan akan turun 0,2% pada 2025 dalam kondisi saat ini, atau hampir 3 poin persentase lebih rendah dari skenario dasar tarif rendah. Efek limpahan dari tarif timbal balik Trump yang sebagian besar telah dihentikan sementara hingga Juli dapat menyebabkan penurunan yang lebih tajam sebesar 1,5% dalam perdagangan barang global dan merugikan negara-negara kurang berkembang yang berorientasi ekspor, kata WTO. Kantor Perdagangan dan Pembangunan PBB atau UNCTAD juga merevisi prediksi pertumbuhan global dari 2,5% menjadi 2,3% di 2025 dan mencatat dalam penilaiannya bahwa pertumbuhan di bawah ambang batas 2,5% seringkali menandakan resesi global. Menurut USA Today, tarif baru Trump untuk China masih berada di angka 145%. Gedung Putih mengatakan bahwa angka 245% yang mereka masukkan ke dalam dokumen tanggal 15 April yang menguraikan konteks perintah eksekutif baru dari Presiden Donald Trump mewakili semua tarif sebelumnya dan tarif baru untuk beberapa produk Cina yang berasal dari pemerintahan Biden dan Trump pertama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberlakukan tarif setinggi 245% untuk impor Cina, serangan ekonomi paling dramatis yang pernah dilakukannya. Sebagai tanggapan langsung atas pengetatan kontrol ekspor Beijing terhadap elemen tanah jarang dan mineral penting yang digunakan dalam berbagai hal, mulai dari ponsel pintar dan mobil listrik hingga mesin jet dan kapal selam nuklir. Gedung Putih mengatakan bahwa China sekarang menghadapi tarif hingga 245% untuk impor ke Amerika Serikat sebagai akibat dari tindakan pembalasannya.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Newsweek bahwa perhitungan tersebut mencerminkan potensi tarif maksimum yang dapat dihadapi oleh beberapa barang Cina dengan menggabungkan tarif timbal balik, tarif fentanyl, dan tarif pasal 301 yang berlaku saat ini yang mencapai 100%. Kendaraan listrik misalnya memiliki tarif pasal 301 yang belum dibayar sebesar 100% sejak masa pemerintahan Biden, yang berarti produk-produk ini akan menghadapi tarif total 245%. Menurut Times of India, Gedung Putih secara eksplisit membingkai langkah tersebut sebagai respon terhadap meningkatnya ketergantungan pada Cina untuk mineral-mineral penting seperti gallium, germanium, antimon, dan tanah jarang, bahan-bahan yang penting untuk senjata canggih, komunikasi yang aman, dan manufaktur yang canggih. Pemberlakuan tarif baru ini menyusul keputusan Beijing untuk membatasi ekspor beberapa mineral penting dan elemen tanah jarang, yang dipandang oleh Washington sebagai upaya untuk mencekik industri Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Ini termasuk sektor-sektor seperti kedirgantaraan, kendaraan listrik, dan semikonduktor, industri yang dianggap Amerika Serikat sangat penting secara strategis. Langkah terbaru Trump yang diumumkan melalui perintah eksekutif pada 15 April mengarahkan Departemen Perdagangan untuk menyelidiki apakah impor mineral tanah jarang dan produk turunannya menimbulkan ancaman keamanan nasional. Seperti diketahui, elemen tanah jarang dan mineral penting lainnya bukan hanya bahan baku industri, melainkan juga tulang punggung basis industri pertahanan Amerika Serikat. Gedung Putih menegaskan bahwa mineral-mineral penting, termasuk elemen tanah jarang, sangat penting untuk keamanan nasional dan ketahanan ekonomi. Tanah jarang, sekelompok 17 elemen penting, sangat penting untuk industri, mulai dari pertahanan dan kendaraan listrik hingga energi dan elektronik. Amerika Serikat hanya memiliki satu tambang tanah jarang yang beroperasi dan sangat bergantung pada Cina untuk hampir semua pasokan olahannya. Cina mendominasi 92% kapasitas pemprosesan global untuk tanah jarang. Amerika Serikat bergantung pada Cina untuk sekitar 70% dari impor senyawa dan logam tanah jarangnya. Para pejabat Trump mengatakan bahwa Cina menggunakan dominasi tersebut sebagai senjata geopolitik dan Amerika Serikat tidak bisa menunggu. Dengan cara yang khas, Trump mengatakan bahwa Cina perlu datang ke meja perundingan, bukan Amerika Serikat. Ketika ditanya dalam sebuah konferensi pers tentang apa tanggapan Cina, juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian mengatakan, Anda dapat membawa nomor ini ke pihak Amerika Serikat untuk mendapatkan jawaban. Menanggapi komentar terbaru Washington tentang tarif, Lin mengatakan perang tarif ini diprakarsai oleh Amerika Serikat. Dan Cina telah mengambil tindakan balasan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingannya yang sah, serta untuk memastikan keadilan dan keadilan internasional yang sepenuhnya masuk akal dan sah. Dia menggarisbawahi bahwa posisi Cina selalu jelas dan tidak ada pemenang dalam perang tarif dan perang dagang. Lin mengatakan, jika benar-benar ingin menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi, Lin mengatakan, jika benar-benar ingin menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi, Amerika Serikat seharusnya menghentikan pendekatannya yang memaksakan tekanan ekstrim.